Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sabda Nurwasila dengan NIM 2025301410, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Muria Kudus. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Citra Matahari, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan materi pembelajaran aliran energi dalam suatu ekosistem. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan belum semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Mahira. Kepada Mahira dipersilahkan maju ke depan untuk memimpin doa bersama teman-teman. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, suaranya dilembutkan, siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Mahira. Oke. Setelah berdoa untuk menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita masing-masing, marilah anak-anakku sekalian untuk kita bernyanyi bersama lagu nasional Indonesia Raya. Kepada anak-anak dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah air.
terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Oke. Pada hari ini Bunda akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Hadir. Adakah temannya yang tidak masuk? Ya, oke. Lalu setelah itu supaya kita lebih konsentrasi dalam pembelajaran hari ini, kita tepuk konsentrasi dulu, boleh? Boleh. Tepuk konsentrasi. Pasang mata, pasang telinga. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke. Selanjutnya, Bunda akan melakukan sedikit persepsi, yaitu mengulang kembali materi pembelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari. Adakah yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai predasi? Adakah anak-anak yang masih ingat apa itu predasi, jenis-jenis hewan predasi? Hewan predasi adalah hewan pemakan tumbuhan, pemakan daging, dan pemakan segala yang disebut hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, hewan-hewan tersebut adalah jenis-jenis hewan predasi. Lalu apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Materi kita pada hari ini yaitu mengenai rantai makanan dalam suatu ekosistem. Jadi kaitannya materi sebelumnya dengan hari ini yaitu hewan-hewan predasi tersebut, yaitu hewan pemakan tumbuhan, pemakan daging, dan pemakan segala, itu akan bersatu padu membentuk rantai makanan dalam suatu ekosistem. Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membentuk atau membuat suatu karya dalam bentuk diorama rantai makanan mengenai materi aliran energi dalam suatu ekosistem. Lalu nanti kalian akan mendeskripsikan bagaimana sih proses alur aliran energi dalam suatu ekosistem dan bagaimana hal tersebut dapat berpengaruh untuk menjaga keseimbangan alam. Oke, mengerti? Mengerti. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran ini lebih bermakna dan berkesadaran, marilah kita merelaksasi tubuh kita dan pikiran kita terlebih dahulu. Caranya adalah tarik nafas, buang, sekali lagi tarik nafas, buang, sekali lagi tarik nafas, buang. Oke, sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Berikut ini Bunda akan memaparkan energi mengenai rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kita masih di bab 2, topiknya yaitu aliran energi dalam ekosistem. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat membuat karya, yaitu diorama tadi ya, tentang konsep rantai makanan dalam suatu ekosistem. Lalu setelah membuat diorama, kalian akan mendeskripsikan bagaimana proses aliran energi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Lalu yang ketiga, kalian mendeskripsikan bagaimana aliran energi tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, sebelum memulai, Bunda ada beberapa pertanyaan. Menurut kalian, apa yang akan terjadi apabila salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan seperti rumput atau hewan pemakan rumput itu jumlahnya berkurang atau menurun? Ya, boleh Rania? Makhluk hidup kekurangan makanan dan populasinya menurun. Oke, betul. Apabila salah satu makhluk hidup seperti rumput atau hewan pemakan rumputnya itu berkurang, maka mereka akan kekurangan makanan dan populasinya akan menurun. Kenapa populasinya menurun? Karena mereka tidak mendapatkan makanan. Oke, yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan nih di sekitar rumah kita atau sekolah kita agar tidak punah? Ya, kenapa? Boleh?
menyiram tanaman sama kasih makan hewan. Oke, betul. Raihana? Oke, merawat dan menjaga tanaman. Betul. Kita untuk menjaga ekosistem ini agar tetap seimbang, hal yang perlu kita lakukan adalah merawat tanaman dan menjaga tanaman. Karena tanaman itu berperan sebagai produsen, di mana produsen ini adalah sumber utama dari setiap makhluk hidup itu bisa makan. Next, aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem ini berawal dari sinar matahari, di mana tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk melakukan yang namanya fotosintesis, sehingga mampu menghasilkan makanan dan energi yang akan disimpan. Kemudian energi ini akan diteruskan kepada makhluk hidup lain yang akan memakannya. Tumbuhan itu tidak akan mampu berfotosintesis, yang berarti seluruh rantai makanan itu tidak akan berjalan. Dalam proses aliran energi, sekitar 90% energi itu digunakan makhluk hidup untuk bernafas, bergerak, tumbuh, dan beraktivitas. Jadi, hanya sekitar 10% saja nih energi yang tersisa di dalam diri makhluk hidup itu yang dapat dialirkan kepada konsumen berikutnya. Gitu. Proses ini terus berlanjut kepada konsumen puncak. Dan kalau konsumen puncaknya ini sudah mati, maka dia akan diuraikan dan mengembalikan nutrisinya ke tanah, lalu kembali lagi kepada tumbuhan. Jadi bangkai makhluk hidup yang mati ini kan dia akan membusuk di tanah ya. Nah, pembusukan itu atau penguraian tersebut itu akan dimanfaatkan kembali oleh tanah untuk tumbuhan itu membuat makanan. Nah, gitu. Terus next. Selanjutnya ada pengertian tentang rantai makanan. Ini kita mengkhusus ya ke dalam rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses urutan makan dan dimakan yang menggambarkan aliran energi dalam suatu ekosistem. Setiap makhluk hidup itu mendapat energi dari makanan yang dimakannya. Benar nggak? Ya, contohnya kita sebagai manusia itu mendapatkan energi dari apa yang kita makan. Dan energi tersebut akan pindah dari produsen ke konsumen, di mana produsen itu adalah tanaman dan konsumennya itu adalah hewan yang memakan tanaman tersebut. Oke, di sini ada tanda panahnya ya. Tanda panah ini menunjukkan dari produsen dimakan oleh konsumen, dari konsumen itu akan dimakan oleh konsumen 2, dan konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen akhir atau konsumen puncak. Nah, dengan demikian hewan tersebut akan mendapatkan energi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Nah, ini ada salah satu contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah. Padi menangkap energi matahari ya, ini bisa dilihat. Padi itu tumbuh karena dibantu oleh cahaya matahari. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan jamur. Jamur itu berperan sebagai pengurai atau dekomposer, yang nantinya jamur itu akan balik lagi kepada padi, dan begitulah seterusnya rantai makanan. Oke, ini ada salah satu contoh ekosistem sawah. Selanjutnya ekosistem hutan, itu dimulai dari rumput, rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh harimau, harimau mati itu akan diuraikan oleh jamur atau dekomposer yang akan balik lagi ke rumput. Terus selanjutnya, nah, kalau ini di laut. Kalau di laut itu bisa dimulai dari fitoplankton. Fitoplankton ini adalah salah satu tumbuhan laut yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, fitoplankton itu ukurannya kecil ya. Jadi fitoplankton ini dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan sedang, lalu ikan sedang dimakan oleh hiu, ikan besar, atau salah satu contohnya itu hiu ya, bisa hiu atau paus bergigi itu bisa. Lalu kalau hiu ini sudah mati, dia akan diuraikan lagi oleh jamur dan akan kembali lagi menjadi fitoplankton. Oke, next.
Peran dekomposer. Dekomposer itu adalah pengurai terakhir apabila konsumen puncak atau hewan yang paling tertingginya itu sudah mati. Dekomposer itu memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan aliran energi. Kenapa? Karena organisme seperti bakteri dan jamur menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Zat ini yang kemudian akan diserap oleh tumbuhan sebagai nutrisi melalui tanah. Dengan demikian, energi yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati, makhluk hidup yang mati itu akan kembali ke alur rantai makanan melalui tumbuhan. Jadi bangkainya itu berfungsi untuk menumbuhkan tumbuhan dan menciptakan siklus energi yang berkelanjutan di alam. Oke, rangkumannya bisa dilihat, rantai makanan menggambarkan aliran energi pada suatu ekosistem. Bisa dibaca, energi berkurang di setiap tingkat hingga jumlah hewan semakin semua makhluk hidup memiliki rantai makanan dapat terganggu. 90% energi makhluk hidup digunakan untuk bernafas, bergerak, tumbuh, dan beraktivitas, dan 10% energi yang bersisa dapat dialihkan kepada konsumen hidupnya. Saat mati, dekomposer akan mengembalikan nutrisi ke tanah. Oke, jadi kurang lebih rangkuman yang sudah Bunda jelaskan seperti ini ya. Jadi 90% energi makhluk hidup itu dipakai untuk mereka beraktivitas, sama seperti kita manusia, untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk bernafas. Lalu 10%-nya itu yang akan dimakan oleh makhluk lain. Oke. Next, tugas selanjutnya adalah pada materi pembelajaran sebelumnya Bunda sudah memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok, ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mencari gambar-gambar dan menyiapkan alat bahan untuk membuat diorama. Apa sih diorama itu? Diorama itu adalah miniatur ya, yang menggambarkan suatu pemandangan atau keadaan dalam bentuk yang sederhana atau dalam bentuk yang lebih kecil. Di sini nanti Bunda akan membagikan lembar kerja atau LKPD yang berisikan alat-alat dan bahan, langkah-langkah yang akan kalian gunakan sebagai pedoman, serta pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok 1 kemarin sudah terbagi ya menjadi ekosistem sawah, lalu kelompok 2 ekosistem laut, dan kelompok 3 ekosistem hutan. Oke, bisa dibuka terlebih dahulu langkah-langkahnya. Oke, sebelumnya Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Boleh dikeluarkan dulu alat-alat dan bahannya yang sudah kalian siapkan masing-masing anggota kelompoknya. Sudah? Oke. Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu ya, bagaimana sih cara membuat diorama rantai makanan dalam suatu ekosistem. Caranya kalian sudah mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan ekosistem kalian masing-masing. Nah, di situ juga Bunda sudah memberikan tugas kalian untuk memberikan tanda panah. Jadi nanti kalian buat dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen puncak, sampai kepada pengurai atau dekomposer. Gitu ya. Bisa? Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Boleh dimulai. Ini dibuka.
Ya, coba pinjam dulu. Jadi nanti bentuknya kayak gini ya. Nih. Oke. Ya. Ini ditempel dulu. Ininya boleh ditempel dulu. Betul. Dibuka. Kalau ada yang butuh bantuan, boleh angkat tangan. Ya. Kalau dari sawah berarti dimulainya produsennya apa? Produsennya apa? Padi, betul. Ya. Ini nanti dijadi satu padu, boleh di atas, boleh di atas. Nih. Rania boleh bantu Abi buka. Dibuka dulu, Abi. Yes. Boleh dibuka, mana? Ini untuk bawahnya, ini untuk atasnya. Nah. Ini untuk backgroundnya. Ya, backgroundnya itu nanti disusun menjadi dua. Jadi pemandangannya lebih luas. Coba. Ya, ini boleh di atas. Ini nanti dibuka dulu. Satu lagi gini. Nah, gitu. Ini boleh dibuka. Ya, ini di bawah. Ini boleh dibuka. Ayo temennya yang lain bantu buka lemnya. Ya. Nih. Jadi ini di atas. Nah, gitu. Gak apa-apa, dibantu kelompoknya. Ya gitu. Ditempel. Iya betul, kayak gini Mahira. Betul. Ini nanti kalau ada yang kelebihan nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa. Ini konsumen 2. Konsumen 2-nya apa? Ini produsennya apa, Yo? Ini produsen dong. Nih, ini dibuka mah. Tempel. Arashi bantu untuk buka-buka ini. Yang ada di belakang. Nanti jadi tinggal ditempel. Ini untuk hiasannya ya. Nih. Ini untuk hiasannya. Kalau butuh tusuk satenya lagi, bilang ya. Nih. Ini untuk petani dan orang-orangan sawahnya. Ya. Nih, ini sebagai konsumen apa ya? Konsumen puncak, betul. Konsumen puncak Maira. Nih, Maira boleh ditempel. Ya, itu atasnya ditempel lagi. Ya. Nih, satu lagi mana tadi? Iya terserah gimana. Ini untuk yang orangan sawah. Iya, ini ditempel dulu di styrofoamnya di bawah. Enggak, matahari di situ aja. Nih, Raihan untuk tempel ini. Nih. Tumbuhan lautnya sama ini nih. Itu untuk tumbuhan laut ya, nih. Itu dibuka dulu lemnya udah. Ini untuk ditempel di atas sini. Nanti untuk di sini awan-awannya di atas ya.
Awan-awannya di atas ya. Ya. Ini kamu bantu untuk buka lemnya. Ya. Ya. Ini untuk di bawah. Zip. Ya, Aldebaran bantu buka ini. Di atas. Bisa? Ya, produsen berarti dimulai dari yang pertama produsen di sini. Bentar, Pak. Apa dipegangin? Ini produsen bisa dimulai dari sini. Ya, jadi nanti melingkar gitu loh, Safi. Di sini gitu. Habis produsen. Ya. Ini kamu hiasannya boleh dibuka. Iya, ini hiasan boleh ditempel di sini. Nah, gitu. Itu untuk ya. Nih, buka. Nah, ini untuk hiasannya ya. Di sini boleh. Ya. Ini untuk hiasan juga nih, Arya. Bisa semuanya? Bisa. Ini untuk batu-batunya di sini. Oke. Nah, tanda panahnya yuk. Langsung ya. Tanda panahnya. Ya, benar. Ya, banyak aja. Ya. Ya, betul. Betul. Muternya ke belakang. Nah, gitu. Ini berarti produsennya majuan. Bi. Ya, produsennya majuan. Iya, betul. Betul, produsen. Ini untuk tanda panahnya, tanda panahnya udah. Kalau kurang ya. Ini komposernya itu berarti ini. Oh iya boleh. Ini Bunda siapinnya lebih, jadi ini pengurai boleh. Di komposernya berarti nggak perlu dipakai. Itu hiasan aja, itu tanaman boleh di belakang atau di depannya. Ya betul. Oke, ini, nah sekarang ini tanda panahnya ditempel. Nih, tanda panahnya ditempel, Bunda bantu ya. Nih, gini. Nih. Jadi gini loh, Kak. Jadi gini, Kak. Nah, gitu. Ya, ini boleh di belakang aja ya. Ya, awas. Ya, oke. Terus sekarang tanda panahnya. Ya. Sini tanda panahnya. Iya, di situ. Siapa? Davin. Nih. Apa? Dekomposer. Dekomposer itu sebenarnya sama kayak pengurai. Dah, kalau ini sudah pakai, udah. Ini Bunda siapinnya lebih. Jadinya kalau nggak dipakai nggak apa-apa. Ya. Oke. Bisa? Untuk ini. Berarti ini terbalik harusnya gini. Sorry. Nah, gini dibalik gitu loh. Nah.
Tuh. Nah, ini balik lagi ke ini, jangan di sini deh. Menurut Bunda jangan di situ, soalnya akan sedikit mengganggu. Nah, betul. Betul. Oke. Good. Sekarang tinggal dijawab soalnya yang ada di LKPD. Ini kendor. Gini aja. Dah. Mas ini munduran. Nah, ditusuk lagi Safi. Ditusuk lagi. Dah. Dah. Oke, sekarang boleh diisi LKPD-nya. Ada pensil, pulpen. Ya, nanti ini akan balik lagi ke atap itu dimakan oleh ular. Ini kayak gini jadi terbalik. Nah, tinggal dibalik ini. Tuh, atap dimakan ular, ular dimakan oleh elang. Betul. Nah, habis itu sini baru elang. Orang-orangan sawahnya mana? Mana, Ram? Oh. Ya, dimakan oleh elang. Ini permisi dulu, Bu. Ini jangan, nggak apa-apa. Nggak usah. Ya. Oke, ular dimakan oleh elang. Mana elangnya? Nah, elang itu akan dimakan oleh jamur terakhir. Berarti produsennya agak mundur, Bi. Yes. Nah, jamurnya mana? Nih. Terakhir pengurai. Oke, kalau sudah, boleh silahkan diisi LKPD-nya mana? Ya. Nah, ini berarti terakhir di sini, di belakang jamur. Yes. Ini di sini, ha? Ini sawah. Oke, Bunda boleh lihat dulu. Oh, itu nggak apa-apa, itu cuma disediain lebih saja. Terbalik ya. Itu untuk hutan, ini untuk sawah. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang, tenang. Boleh dicoret? Oke. Yang sudah selesai membuat diorama, boleh sambil diisi LKPD-nya. Nanti masing-masing kelompok akan maju untuk presentasi ya, dan menjelaskan diorama apa yang kalian buat, lalu bagian apa saja yang menjadi produsen, konsumen, sampai kepada pengurai. Lalu kalian akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Ada yang sudah selesai? Ya, apa-apa. LKPD-nya itu nomor 1, pertanyaannya, siapakah produsen yang ada dalam rantai makanan ekosistem kalian? Lalu makhluk hidup apa saja sih yang ada dalam
diorama kalian. Terus apa yang akan terjadi apabila salah satu konsumen dalam rantai makanan kalian itu hilang? Sudah? Untuk ekosistem laut sudah? Sawah? Oke. Untuk hutan, bagaimana ekosistem hutan? Apa yang akan terjadi jika kelinci punah? Nih, kelincinya punah, kita tutup. Apa yang akan terjadi kalau kelincinya punah? Ya, betul. Berarti rumputnya akan meningkat. Gitu. Rumputnya akan meningkat, lalu konsumennya ini, serigalanya, kalau nggak ada kelinci, serigalanya akan kekurangan makanan. Betul. Oke, sudah siap? Siap. Boleh kita majunya sesuai urutan kelompok ya. Dipersilakan untuk kelompok 1 dari ekosistem sawah. Dipersilakan untuk maju. Silakan. Pada teman-teman yang lain, bisa diperhatikan temannya yang sedang maju. Oke, untuk kelompok 1, kalian mendapati rantai makanan ekosistem apa? Ekosistem sawah. Boleh diurutkan, dimulai dari produsennya apa? Produsennya padi. Padi dimakan oleh? Padi dimakan oleh Belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati dan menjadi Oke. Lalu nggak apa-apa, boleh diambil. Ya. Lalu nextnya boleh dijelaskan melalui soal-soal yang ada di LKPD. Nomor 1. Nomor 1, siapa produsen pada ekosistem sawah? Adalah padi. Sebutkan masing-masing kategori makhluk hidup dalam ekosistem sawah. Belalang konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen puncak. Apa yang terjadi jika belalang punah? Katak akan kekurangan makanan. Oke, betul. Apa produsen dari ekosistem sawah? Produsennya adalah padi. Terus makhluk hidup apa saja sih? Coba dilihat dari ekosistem sawah ada makhluk apa saja? Belalang, katak, terus ular, elang, dan pengurainya yaitu jamur. Lalu tadi pertanyaan terakhir apa? Apa yang terjadi jika belalang punah? Apa yang akan terjadi apabila belalangnya punah? Maka? Katak akan kekurangan makanan. Yes, katak akan kekurangan makanan. Kira-kira apakah kelompok rantai makanan ekosistem sawah ini sudah sesuai belum? Sudah. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol 1, jempol 2. Good job. Oke, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Oke. Silahkan kelompok 2 ekosistem laut untuk maju. Oke. Boleh membukanya dengan salam terlebih dahulu. Salam bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang
ekosistem laut. Di sini produsennya adalah fitoplankton, konsumen satunya adalah ikan-ikan kecil, konsumen duanya adalah ikan udang, konsumen tiga atau konsumen puncak adalah ikan paus. Dan setelah konsumen puncak, dia akan mati dan terurai menjadi jamur. Setelah itu kembali menjadi fitoplankton. Oke. Boleh dibacakan isi jawaban dari LKPD yang sudah diisi bersama kelompoknya? Dimulai dari nomor 1. Siapa produsen di ekosistem laut? Plankton. Ya, fitoplankton. Lalu? Sebutkan masing-masing kategori makhluk hidup dalam ekosistem laut. Produsen plankton, konsumen 1 ikan kecil, konsumen 2 ikan sedang, konsumen 3 atau konsumen puncak ikan besar, pengurai jamur. Apa yang terjadi jika ikan kecil punah? Kekurangan makanan. Konsumen 2 akan kekurangan makanan. Ya, betul. Apa yang akan terjadi apabila ikan kecil dalam ekosistem laut itu punah? Maka konsumen 2 atau ikan sedang itu akan kekurangan makanan. Kira-kira menurut kalian untuk diorama rantai makanan ekosistem laut apakah sudah sesuai dengan materinya? Sudah sesuai. Oke, kita kasih applause dulu. Seperti biasa untuk kelompok yang maju kita beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol 1, jempol 2. Good job. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Next untuk kelompok 3, ekosistem hutan. Silahkan maju. Ya, aku baca yang mana? Assalamualaikum. Dibuka oleh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produsen rumput, konsumen 1 kelinci, konsumen 2 serigala, konsumen 3 harimau. Lalu pemurai jamur. Oke, boleh dibacakan isi dari LKPD yang sudah kalian jawab? Nomor 1, siapa pemakan rumput di ekosistem hutan? Kelinci. Nomor 2, sebutkan masing-masing kategori makhluk hidup dalam ekosistem hutan. Produsen rumput, konsumen 1 kelinci, konsumen 2 serigala, konsumen 3 harimau, pengurai jamur. Nomor 3, apa yang terjadi jika kelinci punah? Serigala akan kekurangan makanan. Oke, kira-kira menurut kalian kita bisa lihat diorama untuk ekosistem hutan. Apakah sudah sesuai? Sudah. Oke, kita beri applause untuk kelompok hutan. Kita kasih tepuk jempol lagi. Tepuk jempol. Jempol 2. Good job. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih anak-anak yang sudah berani untuk maju. Oke. Untuk merefresh otak kalian ya, tubuh dan otak kita akan ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu sangkuriang. Sudah tahu sangkuriang? Kalau ada sangkuriang pegang, kalau ada kata sangkuriangnya berarti kalian harus pegang. Kalau tidak ada kata sangkuriangnya berarti tidak boleh dilakukan. Oke. Sudah siap? Oke. Tepuk konsentrasi. Pasang mata, pasang telinga. Konsentrasi dimulai. Sangkuriang pegang mata. Sangkuriang pegang hidung, sangkuriang pegang mulut, sangkuriang pegang pipi, pegang jidat. Ya, kan nggak ada kata sangkuriangnya, berarti tidak boleh dilakukan.
Nah, sekali lagi dengan tempo yang lebih cepat. Sang Kuryang pegang meja, Sang Kuryang pegang mata, pegang kepala. Lagi ya, oke. Sang Kuryang pegang baju, Sang Kuryang pegang telinga, Sang Kuryang pegang bibir, pegang hidung. Ya. Oke, go tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi Bunda akan menjelaskan kembali ya apa sih itu rantai makanan. Sesuai dengan diorama yang sudah kalian buat, jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan yang dilakukan antar makhluk hidup atau organisme atau antar organisme dengan upaya untuk bertahan hidup. Oke. Selanjutnya untuk meninjau seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran pada hari ini, Bunda akan memberikan lembar asesmen atau evaluasi yang dapat kalian isi masing-masing. Boleh silahkan dikerjakan, disiapkan alat tulisnya. Sudah ada alat tulisnya? Ininya boleh dikumpulin ya. LKPD-nya boleh dikumpulkan yang tadi. Ada alat tulisnya? Ada? Alat tulisnya ada? Boleh, silahkan dikerjakan. Kelas. Diperhatikan soalnya baik-baik ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan. Yang teliti ya. Tikus itu sebagai, ya betul. Tikus itu yang memakan padi, berarti dia sebagai konsumen satu. Sudah? Sudah, yang sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih, terima kasih.
Oke, baik. Yang belum, masih ditunggu. Oke, Arya sudah? Sudah? Iya. Sudah, Azil? Oke. Terima kasih. Oke. Setelah kalian menyelesaikan lembar asesmen atau evaluasi, Bunda akan melakukan tanya jawab. Oke? Tanya jawab mengenai materi yang tadi sudah kita pelajari. Dalam ekosistem laut, siapakah yang berperan sebagai produsen? Siapakah? Ya, boleh dijawab dua-duanya. Fitoplankton, betul. Oke, untuk Raihana. Dalam ekosistem laut, siapakah yang memakan fitoplankton tersebut? Iya, betul. Ikan-ikan kecil. Oke. Selanjutnya, untuk ekosistem sawah, siapakah yang berperan sebagai konsumen puncak atau konsumen terakhir? Oke, betul. Konsumen terakhir dalam ekosistem sawah itu adalah burung elang. Dalam ekosistem hutan, siapakah yang berperan sebagai konsumen satu yang memakan rumput? Iya, betul. Konsumen satu dalam rantai makanan ekosistem hutan adalah kelinci yang memakan rumput. Oke, ini kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Adakah yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Ya, bisa dimulai dari Raihana. Boleh, silahkan suaranya yang keras. Dan mengembalikan nutrisi ke tanah yang digunakan kembali oleh tumbuhan. Oke. Saat makhluk hidup mati, dekomposer itu akan mengurai bangkai tersebut yang kemudian akan menjadi nutrisi kembali yang digunakan oleh tumbuhan. Oke, selanjutnya boleh sebentar ya, boleh Safi? Rantai makanan menggambarkan aliran energi ekosistem. Ya. Energi berkurang dalam setiap rantai makanan. Jadi dibangun sedikit lagi. Oke. Jadi rantai makan itu menggambarkan aliran energi dalam suatu ekosistem. Jadi semakin tinggi tingkat trofiknya, konsumennya, maka akan semakin sedikit. Contohnya kayak belalang dimakan oleh ular ya, katak, maaf. Belalang akan dimakan oleh katak. Terus katak akan dimakan oleh ular. Jadi semakin tinggi tingkat konsumennya, maka jumlah populasinya semakin sedikit. Oke, selanjutnya next, Zivana. 90% energi makhluk hidup untuk bernafas, bergerak, tumbuh, dan beraktivitas, dan 10% energi tersisa untuk dialirkan pada konsumen hidup. Oke, jadi 90% energi di dalam makhluk hidup ya, di dalam produsen ataupun hewan-hewan itu digunakan untuk bernafas, bergerak, dan berkembang biak.
Sedangkan 10%-nya itu yang nanti akan dialirkan untuk dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Bagus. Oke, selanjutnya next. Mahira. Semua makhluk hidup berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika satu bagian hilang, rantai makanan akan terganggu. Oke. Jadi dalam rantai makanan itu harus stabil ya. Jadi semua populasinya itu harus merata. Apabila ada salah satu populasi dalam produsen ataupun konsumen itu menghilang atau punah, maka rantai makanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Pasti akan ada makhluk-makhluk hidup yang tidak bisa makan dan semakin lama akan semakin punah juga. Oke, next. Ada lagi? Sudah? Oke. Selanjutnya, Bunda akan melakukan refleksi. Tadi kan ada beberapa teman kalian yang menjawab. Sekarang kalian yang akan menjawab semuanya ya. Apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang rantai makanan. Bagian mana yang kalian sukai dari pembelajaran pada hari ini? Membuat diorama. Lalu untuk menjaga keseimbangan alam kita ini agar tetap stabil, apa yang harus kita lakukan? Merawat lingkungan, melestarikan lingkungan. Contoh sederhananya yang kita lakukan di sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak menebang pohon sembarangan, seperti itu ya. Oke. Siapa di sini yang mau maju ke depan untuk merefleksikan atau mengekspresikan pembelajaran pada hari ini? Mahira, ayo Keanu, boleh maju? Mahira dan Keanu. Oke, nanti ini Bunda akan berikan ya lembar refleksinya. Oke, Arya, ayo maju. Arya boleh maju. Ayo maju Arya. Ya, boleh. Al mau? Coba contohkan, bukan contohkan ya, berikan ekspresi kalian untuk pembelajaran pada hari ini. 1, 2, 3. Yeay! Gak apa-apa, berarti ini ekspresinya happy. Oke, silakan boleh duduk kembali. Kita beri tepuk tangan. Good job. Bunda akan memberikan lembar refleksi ya. Oke. Tapi sebelum itu, untuk refleksi yang tadi sudah kalian jawab, bukan hanya kalian ya yang harus menjaga lingkungan, tetapi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya kalian aja nih sebagai seorang pelajar, guru-guru pun harus ikut melestarikan lingkungan, orang tua kalian di rumah, adik-adik atau kakak-kakak. Jadi kalau kalian melihat orang lain gitu yang tidak menerapkan dalam menjaga lingkungan, kalian bisa memberitahu atau menasehatinya gitu. Oke, ini boleh diisi nanti dikumpulkan ya. Ini menggambarkan emoji kalian, perasaan kalian pada hari ini. Isi. Ini ada namanya, terus emojinya kalian lingkari. Terus alasannya kenapa sih? Kenapa kalian menyukai pembelajaran pada hari ini? Ya, dilingkari. Sudah? Oke. Ini boleh dilingkari emojinya. Oke. Sudah?
Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Lembar refleksi inilah yang akan nanti ditinjau oleh Bunda bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, gitu ya. Oke. Sebelum kita menutup materi pembelajaran pada hari ini, boleh kita ice breaking lagi, tepuk semangat baru. Bisa? Tepuk semangat baru. Oke. Siapa yang mau memimpin di depan? Tepuk semangat. Rania, ayo sama Mahira boleh? Berdua. Tepuk semangat baru. Dendang. Ya. Gak apa-apa. Ya. Tepuk semangat baru. Dang. Ding. Dong. Dang. Ding. Dong. Sa. Ma. Semangat. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke. Sebelum itu, Bunda ingin memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Tadi kesimpulannya sudah dijelaskan oleh beberapa teman kalian bahwa kita sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Karena yang hidup di muka bumi ini itu tidak cuma manusia, tapi ada makhluk-makhluk lain seperti tanaman, hewan pun kan banyak ya di dunia ini ya, di muka bumi ini. Nah, setiap hewan dan tumbuhan itu pasti ada namanya rantai makanan. Mereka itu akan mengalir proses aliran energi dalam satu ekosistem itu akan selalu berkaitan dengan rantai makanan. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan lingkungan supaya makhluk-makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini selalu terjaga dan tidak punah. Gitu. Oke, selanjutnya Bunda akan memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem yang ada di buku halaman 51. Tugasnya kalian akan mencari bagaimana atau kasus apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya, kasus-kasus yang merugikan makhluk-makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, gitu. Contohnya nih ada penebangan hutan, pembakaran hutan, atau pencemaran sungai. Untuk lebih lanjutnya lagi, nanti kalian bisa membuat rangkuman ya. Kalian tugasnya adalah membuat rangkuman terlebih dahulu mengenai keseimbangan ekosistem di buku tulis kalian masing-masing. Pada pertemuan berikutnya akan dikumpulkan dan akan kita bahas bersama. Oke. Sudah paham? Sudah mengerti? Paham? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tadi sebelum membuka pembelajaran pada hari ini kita dalam kondisi rapi. Untuk menutup pembelajaran boleh silahkan rapihkan dan bereskan barangnya masing-masing. Sampahnya boleh dikumpulkan. Sampah-sampahnya boleh dibuang ke tempat sampah ya.
Oke. Kita sambil menunggu temannya yang masih beres-beres ya. Sudah? Sudah bersih? Sudah tidak ada barang-barang yang tertinggal di kolong? Oke. Kita membuka pembelajaran dengan berdoa, maka kita akan menutup pembelajaran dengan membaca doa juga. Oke, sebelum itu dioramanya boleh Ibu kumpulkan ya untuk hasil tugas yang akan dilakukan penilaian nanti. Ya. Terima kasih. Ya, boleh di sini. Oke. Silakan duduk dengan rapi. Bersiap. Oke. Bersiap. Hap. Apa? Taruh sini aja. Nah, duduk. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Bunda ucapkan terima kasih. Boleh silahkan Rania maju untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Ya. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, suaranya dilembutkan, siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lomba duduk rapi. Hap. Untuk kelompok yang paling rapi, dimulai dari kelompok 3, boleh silakan keluar dahulu, jangan lupa salin. Ya. Dilanjut oleh kelompok 2. Oke, untuk kelompok 1. Waalaikumsalam.